السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-166, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika. Namun Allah mempersaksikan dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu. Ini tasliyah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tasliyah menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tasliyah. Kemarin ketika mereka menuntut kepada Nabi Muhammad SAW, coba turunkan kitab sekaligus dari langit. Kami mau lihat. Kalau engkau benar-benar Rasul, turunkan kitab. Allah beri tasliyah bahwa maklumi aja, mereka memang orang-orang jelek dari dulu. Mereka menuntut nabi-nabi, bahkan sampai membunuh nabi-nabi. Itu karena tuntutan-tuntutan mereka, padahal kepada nabi yang mereka imani, apalagi kepada kamu. Nabi mendapatkan dari Allah Ta'ala pembelaan dan tasliyah. Kemudian juga dikhabarkan kepada nabinya dan menjawab mereka bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW wahyu, bukan sesuatu yang baru. Pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Disebut oleh Allah nabi-nabi yang istimewa yang mereka kenal. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Yaqub. Asbat Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Wa ataina Dawud Zabura. Kemudian yang ketiga, Allah berikan tasliyah berikutnya. Tetapi Allah mempersaksikan engkau. Ini jangan khawatir. Allah menjadi saksi atas apa yang diturunkan kepadamu.
Wa kafa billahi syahida. Dan cukup Allah sebagai syahid, sebagai saksi. Anzalahu bi'ilmih. Allah turunkan dengan ilmu. yakni Allah turunkan apa-apa yang mengandung ilmu. Wal malaikatu yashhadun. Demikian pula para malaikat-malaikat juga mempersaksikan. Biarkan mereka-mereka yang tidak percaya kepada kamu, mereka-mereka yang menuntut kamu, mereka-mereka yang enggan percaya kepada kamu, biarkan mereka. Allah menjadi saksi atasmu dan malaikat-malaikat juga mempersaksikan atasmu. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, lamma dzakara anna Allah auha ila rasulih Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama auha ila ikhwanihi minal mursalin, akhbara huna bi syahadatihi ta'ala ala risalatihi wa sahhati ma jaa bihi. Setelah menyebutkan bahwa Allah mewahyukan kepada Rasulnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah wahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada para rasul sebelumnya, maka Allah kabarkan pula di sini bahwa Allah mempersaksikan atas risalah kenabian beliau, atas sahih ma jaa bihi, atas kebenaran apa yang dibawanya. Anzalahu bi'ilmi, diturunkan dengan ilmu. Ini mengandung ihtimal, beberapa kemungkinan. Di antaranya kata Syekh Sa'di, yahtamil an yakuna al-murad anzalahu mustamilan ala ilmi. Diturunkan dengan ilmu, yang diturunkan membawa ilmu. Diturunkan dengan ilmu yang ada padanya. Ayyakunal murad, bahwa mungkin saja yang dimaukan adalah anzalahu mustamilan ala ilmi, diturunkan wahyu yang mencakup ilmu. Ay fihi minal ulumil ilahiyah, yakni di dalamnya, di dalam wahyu yang Allah turunkan mengandung ulumul ilahiyah, ilmu-ilmu ketuhanan tentang Allah, keesaannya, tauhidnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Itu ulum al-ilahiyah. Dan mengandung pula ilmu-ilmu yang merupakan ilmu syariah, al-ahkam asy-syar'iyyah. Yang ini halal, yang ini haram, yang ini wajib, yang ini sunnah, anjuran, yang ini diperintahkan, yang ini tidak diperintahkan, ahkam syar'iyyah. Wa kadzalik yashmul al-akhbar al-ghaibiyah, dan juga berita-berita ghaib yang tidak mungkin kita ketahui dengan panca indera kita. Mata kita nggak mungkin melihat, telinga kita nggak mungkin mendengar, pikiran kita nggak mungkin akan sampai ke sana, tangan kita nggak bisa meraba, lidah kita nggak bisa menjilat seperti apa rasanya. Itu perkara ghaib yang tidak bisa diraba dengan seluruh panca indera kita. Maka jalan satu-satunya hanya khabar ilahiyah, hanya berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faman amana bihi fahuwa mu'min, wa man kafara bihi fahuwa kafir. Yang percaya maka dia mukmin, kalau enggak percaya berarti kafir. Beritanya hanya dari Quran. Sehingga ciri-ciri al-muttaqin, ciri-ciri muttaqin yang Allah katakan hudan lil muttaqin, manhum alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib yang Allah khabarkan.
Kalau mereka yang bukan mukminin setiap dikasih berita-berita gaib minta bukti yang bisa mereka lihat. Mana buktinya? Saya pengen lihat. Oh, nggak bisa dilihat. Saya pengen dengar suaranya. Oh, nggak bisa didengar suaranya. Kalau gitu saya ingin meraba dengan tangan saya. Nggak bisa. Ya kalau gitu nggak percaya. Padahal otak yang ada di kepalanya nggak bisa dilihat. Berarti kamu nggak punya otak. Loh, saya punya. Apa kamu lihat? Ya enggak sih. Kamu dengar? Enggak sih. Kamu bisa rapat di tanganmu? Nggak bisa. Ya berarti nggak punya otak. Nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Kalau mereka bilang, tapi kan ada bukti-buktinya. Saya bisa berhitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti ada otak. Bukti-buktinya. Maka keberadaan Allah juga bukti-buktinya banyak. Lebih banyak lagi dari apa yang kamu katakan tentang otakmu. Kenapa gak percaya? Dengan alasan kami gak lihat. Arinallaha jahratan. Perlihatkan pada kami Allah secara terang-terangan, jelas dengan mata kepala kami. Astagfirullah. Tunggu dia. Dia tidak tahu bahwa dirinya lemah. Melihat cahaya yang terlalu silau saja, dia nggak bisa mampu melihatnya. Apalagi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Rabbnya, meminta, aku ingin melihat engkau ya Allah. Maka Allah jawab, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat aku di dunia. Walakin unzur ilal jabali, tapi lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu tetap kokoh, engkau bisa melihat aku. Tapi kalau gunung itu hancur luluh, berarti engkau tidak akan mampu melihat aku. Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah perlihatkan dirinya kepada gunung, gunung itu runtuh. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan Musa tersungkur tidak sadarkan diri melihat kehancuran gunung seperti itu. Kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun atas permintaannya. Ikhwani fillah azakumullah. Sedangkan Yahudi dan orang-orang kafir sejenisnya tidak mau percaya kecuali kalau melihat sendiri. Gak akan percaya kalau tidak mendengar sendiri dengan telinganya suara Allah kayak apa, dan seterusnya dan seterusnya. Fahaula'id dhullal. Idzan man humul mu'minun? Kalau begitu siapa kaum mukminin? Siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada hal-hal ghaib. Maka sumber berita tentang hal-hal yang gaib adalah Al-Quran. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-sadiqul masduq, yang jujur terpercaya, yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lain tidak. Hanya 2 sumber ini saja. Baik. Apa isi Quran? Allah wahyukan kepada nabinya wahyunya yang bi'ilmin, mengandung ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya, ilmu tentang hukum syariat, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang diwajibkan, mana yang dilarang dan seterusnya. Dan ulum al-ghaibiyah dan akhbar al-ghaibiyah, berita-berita ghaib seperti tentang surga, tentang neraka, tentang mahsyar, tentang timbangan yaumul qiyamah, tentang perhitungan amal, tentang sekian perkara yang akan terjadi nanti setelah kebangkitan dan ketika di alam kubur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu mana anzalahu bi'ilmin. Allah turunkan dengan ilmu di dalamnya. Allah turunkan dengan wahyu-wahyu yang syarat ilmu di dalamnya. Fa'innal umurul 'azimah, fa'innal umurul 'azimata
la yastashhid 'alaiha illa al-khawas. Karena perkara-perkara besar tidak akan bisa mempersaksikan atasnya kecuali al-khawas, orang-orang khusus. Kama qala ta'ala fi syahadati 'ala at-tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang saksi-saksi yang mempersaksikan tentang tauhid, la ilaha illallah. Siapa saja? Yang pertama, zat yang maha kuasa, maha tinggi, maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya siapa? Malaikat-malaikatnya. Berikutnya siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah? Orang-orang istimewa. Siapa orang-orang istimewa? Ulama, ahlul ilm, ar-rasikhuna fil ilmi. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Telah mempersaksikan tauhid la ilaha illallah Allah sendiri, la ilaha illahu, wal malaikah, dan para malaikat-malaikat, wa ulul ilm, dan para ulama ahlul ilmi. Adapun juhala, adapun ghawgha, adapun mereka-mereka yang dalam keadaan hanya di permukaan saja, tidak mengerti sama sekali dalamnya, maka mereka enggak akan bisa, enggak akan mau mempersaksikan yang mereka tidak tahu. Bagaimana mungkin orang tidak tahu akan mempersaksikan? Apa kaidahnya kemarin? Apa kaidahnya kemarin? Yang bahasa Arab dulu. Kalau bahasa Indonesia tak kenal maka tak sayang. Bahasa Arabnya? Nah, barakallahu fiikum. Man jahila syai'an adahu. Siapa yang tidak tahu akan memusuhi. Masa iya? Tidak mungkin. Enggak masuk akal. Masa bisa seperti itu? Menentang. Karena tidak tahu. Setelah tahu, setelah tahu, apa maknanya? Ya ternyata benar ya. Gitu. Setelah tahu. Maka barakallahu fiikum. Ahlul kitab nanti ketika matinya, ketika dicabut nyawanya, mereka akan berkata, ternyata benar apa dikatakan oleh muslimin. Ternyata benar tentang Nabi Muhammad SAW. Ya terlambat. Terlambat. Tidak akan dimaafkan kekafirannya. Akan dicampakkan dalam neraka khalidina fiha abada. Demikian pula dengan makna kedua ahlul kitab di akhir zaman. Ternyata turun Isa. Dengan ciri-ciri yang mereka kenal. Dengan ciri-ciri yang kita kenal. Yang dikhabarkan wajahnya oleh Nabi SAW. Dan dikhabarkan pula oleh mereka-mereka. Benar-benar Isa alaihissalam. Ternyata iya. Nabi Isa belum mati. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Bal rafa'ahu Allah ilaih. Ternyata benar Allah angkat Isa ke langit dalam keadaan hidup dan akan turun di akhir zaman. Alhamdulillah, kalau makna kedua mereka masih sempat beriman, menerima Islam dengan saksi dari Nabi mereka sendiri, Nabi Isa alaihi salam. Ikhwan ibn a'azakullah, berarti siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah? Allah, malaikatnya, dan para ulama. Orang-orang bodoh, orang-orang dungu, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, jangan diharap mereka bisa mempersaksikan. Karena mereka sama sekali tidak paham, sama sekali tidak mengerti. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist
La ilaha illa huwal azizul hakim. Kalau Allah sudah mempersaksikan, cukup. Butuh persaksian dari mana lagi? Ini tasliyah dari Allah Taala. Wahai Rasul, ngapain minta pengakuan mereka? Allah sudah mempersaksikan kamu. Lakinnillahu yashhadu bima anzala ilaik. Anzalahu bi'ilmin. Tadi disebutkan ihtimal, kemungkinan. Maknanya adalah turun dengan ilmu. Artinya di dalam apa yang diturunkan ada ilmu. Kalau ihtimal berarti ada ihtimal lain kan? Nah mungkin beliau menganggapnya marjuh, maka beliau tidak bawakan. Benar. Iya, berarti kemungkinan kedua. Wayah tamil. Maka saya katakan bahwa namanya ihtimal biasanya ada ihtimal yang lain. Wayah tamil an yakuna al-murad anzalahu sadirun an ilmihi subhanahu wa ta'ala. Yang namanya ihtimal imma kada wa imma kada. Ihtimalul awal nazzalahu bi'ilmin, yakni syarat ilmu di dalamnya, turun dengan ilmu di dalamnya. Turun dengan ilmu tentang Allah, tentang hukum-hukum syariat, tentang wa yahtamil, kemungkinan kedua. An yakuna al-murad anzalahu bi'ilmillah, turun dengan ilmu Allah dan itu sesuai dengan saksi. Syahidallah, walakin tetapi lakinillahu yashhadu, dan Allah mempersaksikan. Berarti Allah menurunkannya ala ilmin. Allah tahu yang Allah turunkan, Allah lihat, Allah tahu ala ilmihi. Wa yakunu fi dzalik isyarah wa tanbih ala wajhi syahadatihi. Maka ihtimal yang kedua ini berkait dengan persaksiannya. Bahwa turun dengan ilmu Allah. Allah tahu, Allah saksinya, Allah melihat. Ala ilmin, yang di atas ilmu Allah, Allah mengetahuinya, Allah melihatnya. Berarti berkait dengan apa? Bisyahadatihi, dengan persaksiannya. Wa annal ma'na, dan bahwasanya makna idza kana ta'ala anzala hadzal Qur'an al-mustamil 'ala al-awamir wan nawahi wa huwa ya'lamu dzalika wa ya'lamu halatal ladzi anzalahu 'alaihi. Jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan, dan dia dalam keadaan tahu, mengetahui keadaannya, diturunkan kepada siapa Allah pilih, bukan kebetulan. Rasulullah SAW dijuluki Al-Mustafa, orang pilihan. Alladzina astafaina min ibadina, orang-orang yang kami pilih, kata Allah. Dan tidak salah. Jangan seperti mereka Yahudi, dan jangan seperti mereka Syiah Rafidhah. Ada kesamaan dalam hal ini antara Yahudi dengan Syiah. Apa itu kesamaan Yahudi dengan Syiah? Sama-sama menganggap wahyu diturunkan pada orang yang salah. Harusnya bukan diturunkan pada Nabi Muhammad, harusnya kepada kami orang-orang Yahudi, kata Yahudi. Syiah mengatakan harusnya bukan kepada dia, tapi kepada Ali. Kemudian yang dituduh berkhianat Jibril. Yahudi juga sama memusuhi Jibril. Astagfirullah. Bisa begitu miripnya antara Yahudi dengan Syiah Rafidhah. Sehingga salatnya Syiah menyatakan khonal amin, khonal amin, khonal amin di akhir salatnya. Yang maknanya telah berkhianat Jibril al-amin, telah berkhianat Jibril al-amin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ala ilmin, dengan ilmu Allah yang maha mengetahui siapa yang pantas diberi wahyu. Allah yang maha tahu siapa yang pantas diberi wahyu dan diangkat sebagai utusannya, sebagai rasulnya. Wa ya'lam halatal ladzi anzalah, dan tahu pula bagaimana penurunannya,
keadaan bagaimana diturunkannya juga Allah tahu. Wa annahu da'an nas ilaihi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya beliau mengajak manusia kepadanya. Faman ajabahu wa saddaqahu kana waliyyu, maka siapa yang menyambut ajakannya dan membenarkannya, maka merekalah wali-wali Allah. Wa man kadzabahu, dan siapa yang mendustakannya, wa adahu, dan memusuhinya, kana aduwwuh, maka dia jadi musuhnya. Wastabaha malahu wa damah, yang kemudian dihalalkan darahnya dan hartanya. Wallahu ta'ala yumkinuhu wa yumakkinuhu wa yuwali nasrahu wa yujibu da'watihi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengokohkan beliau alaihi salatu wassalam, dan Allah pula yang membelanya, Allah pula yang memenangkannya, Allah pula yang mengabulkan doanya. Dan sebaliknya, Allah biarkan musuh-musuhnya yukhladdil a'da'ahu, membiarkan tidak menolong. Khadzala maknanya membiarkan tidak menolong musuh-musuhnya. Wa yansur awliya'ahu, justru Allah menolong wali-walinya. Idzan barakallahu, ihtimal al-awwal wa ihtimal al-tsani tidak tanaqud, tidak bertentangan. Allah memang mengetahui yang diturunkan, dan Allah memang menurunkan ilmu di dalamnya. Idzan al-ihtimalain, dua ihtimalnya tidak bertentangan. Kalau tidak bertentangan, maka terima dua-duanya. Ikhwan fillah, azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengetahui diturunkannya wahyu kepada siapa, bagaimana, dan seterusnya, dan juga Allah menurunkan padanya wahyu berisi ilmu. Qala Syekh Sa'di selanjutnya rahimahullahu taala, fahal tujad syahadatun a'zam min hadhihi syahada wa akbar? Apakah ada persaksian yang lebih besar, yang lebih agung daripada persaksian Allah sendiri? Wala yumkinul qadah fi hadhihi syahadah, tidak mungkin bisa dicacati, tidak bisa digugurkan, enggak bisa dikalahkan persaksian ini. Illa ba'dal qadah bi'ilmillah, kecuali kalau dia menganggap cacat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Persaksian Allah ini tidak bisa digugurkan, tidak bisa dibatalkan, dan enggak bisa dicerca, enggak bisa disalahkan. Mengapa? Kalau engkau mau menyalahkan, berarti engkau menyalahkan ilmu Allah, menyalahkan pengetahuan sifat keilmuan Allah. A'udzubillahi minal kufur. Kita berlindung kepada Allah dari kekafiran. Ikhwani fillah, a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada lagi persaksian yang lebih besar daripada persaksian Allah Subhanahu wa taala, karena didasari ilmu Allah, didasari kekuasaan Allah, didasari hikmah Allah, didasari khabar yang Allah ketahui. Kalau tidak terima persaksian ini, berarti menuduh ilmu Allah, qudratullah, hikmatullah, dan khabar dari Allah. Dan juga Allah memberitakan persaksian berikutnya dari para malaikat-malaikatnya. Alama anzala ala rasulih, atas apa yang telah diturunkan kepada rasulnya. Malaikat juga bersaksi. Likamali imanihim, karena sempurnanya iman para malaikat. Walijalalati hadzal masyhudi alaihi, dan karena mulianya yang dipersaksikan tersebut. Yani Rasulullah SAW, karena mulianya Nabi yang dipersaksikan tersebut. Fa'inal umurul azimah, karena perkara yang besar tidak dipersaksikan kecuali oleh yang maha besar dan oleh makhluk-makhluk yang istimewa.
Dipersaksikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, syahidallah annahu la ilaha illahu, dan dipersaksikan oleh malaikatnya wal malaikatu, dan juga oleh manusia-manusia yang istimewa, yaitu al ulama wa ulul ilmi qa'iman bil qist, mereka menegakkan keadilan. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi. Nasallu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.